Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah nama kelompok kami. Itu ada saya sendiri, Muhammad Ilham Ansila Fauzi, Fahidin Widodo, Rasa Islami, dan ada Fendi. Di era digital, data telah menjadi aset paling berharga atau the new oil, namun di transformasi ini diiringi lonjakan serangan cyber yang kian canggih, seperti ransomware dan kebocoran data masif. Metode pertahanan tradisional yang hanya mengandalkan firewall perimeter terbukti usang dan mudah ditembus kegagalan sistem keamanan. Seperti keadaan kasus PDN, menegaskan urgensi adaptasi strategi baru. Karena itu, penerapan teknologi mutakhir seperti Zero Trust, arsitektur, dan AI menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keamanan data di tengah ancaman yang terus berevolusi. Lanjut. Ini adalah tiga ancaman cyber, yaitu ada ransomware AS Service Rush. Ini adalah model bisnis yang dimana software peretas disuarakan memicu lonjakan serangan cyber global karena akses alat yang semakin mudah di kriminal. Dan yang kedua ada alt-driven attack, pemanfaatan deepfake dan AI generatif untuk merancang skenario phishing yang sangat personal dan sangat sulit dibedakan dari interaksi manusia asli. Dan yang ketiga ada supply chain attack, strategi menyerang organisasi besar dengan cara menyusup melalui celah keamanan pada vendor atau mitra pihak ketiga. Dan ini ada Zero Trust Architecture (ZTA). Filosofinya di sini ada never trust, always verify, jangan pernah percaya dan selalu verifikasi. Mekanisme utama paradigma ini mengasumsi bahwa jaringan internal tidak aman. Berbeda dengan metode lama, ZTA mewajibkan verifikasi identitas dan integritas perangkat secara berlanjut pada setiap permintaan akses, bukan hanya saat login awal. Ini ada serotas atau komponen kunci dari serotas itu. Ada microsegmentation sama less privilege. Mikro ini adalah strategi memecah jaringan menjadi zona-zona terisolasi. Sedangkan less privilege, prinsip pemberian hak akses seminimal mungkin kepada pengguna hanya sebatas kebutuhan tugas spesifik mereka. Ini adalah contoh arsitekturnya, Zero Trust Security yang terdiri dari identifikasi verifikasi, itu ada multifaktor, autentikasi sama biometrik. Dan sini ada device verifikasi, sini ada device health checks, sama device management. Dan ada network juga, network security, microsegmentative, less privilege. Terus ada data security, encryption, data loss prevention. Lanjut. Sini ada tren teknologi AI Machine Learning Defense. Itu ada dua, yaitu behavioral analytics atau analisis perilaku. Teknologi menggunakan machine learning untuk memetakan pola aktivitas normal setiap pengguna seperti kebiasaan waktu login, lokasi akses, dan jenis data yang dibuka. Terus yang kedua ada automated response atau SWOT security or Cesantion automation and responsive SOAR memungkinkan sistem keamanan bereaksi terhadap serangan secara instan tanpa intervensi manusia. Lanjut. Sini ada tren teknologi ketiga yaitu privasi agency teknologi space. Ada dua, homomorphic encryption memungkinkan proses komputasi dilakukan langsung pada data yang masih terenkripsi. Terus ada yang kedua itu manfaat utama solusi ini vital bagi sektor perbankan dan kesehatan. Penelitian dapat mengolah data sensitif untuk kebutuhan riset medis atau deteksi fraud keuangan tanpa pernah mengetahui identitas asli pemilik data. Lanjut. Sini ada studi kasus 1.0, yaitu serangan ransomware Pusat Data Nasional PDN Surabaya sebagai contoh kasus.
Itu yaitu serangan Lockbit 3.0 pada PDN. Insiden ini melumpuhkan layanan publik krusial seperti imigrasi dan mengenkripsi data strategis dengan tuntutan tebusan 8 juta dolar. Kasus ini mengekspos celah keamanan fatal dalam infrastruktur negara. Analisis menunjukkan peretas berhasil masuk melalui kredensial admin yang lemah, lalu mematikan Windows Defender tanpa terdeteksi. Kerusakan diperparah oleh ketiadaan mekanisme backup data yang memadai, membuat pemulihan sistem menjadi sulit. Sini ada solusi modern kasus PDN. Solusi dari kasus yang sebelumnya. Solusi modern untuk kasus PDN, kerusakan fatal pada PDN dapat dicegah dengan teknologi modern. Immutable backup worm memastikan data dengan kebal dari enkripsi ransomware. Penerapan Zero Trust akan mengisolasi peretas, mencegah akses ke server inti meski password admin curian digunakan. Terakhir, AI detection mampu mengenali dan memblokir upaya sabotase, mematikan antivirus secara real time. Eh, Strategi implementasi di sini ada 3, yaitu ada people manusia adalah people manusia lini pertahanan pertama, namun sering terjadi titik terlemah. Terus ada proses keamanan membutuhkan prosedur yang konsisten. Organisasi wajib melakukan audit keamanan berkala dengan penetration testing simulasi serangan untuk menutup celah kerentanan sebelum dieksploitasi peretas. Terus sini ada teknologi implementasi teknologi mutakhir adalah fondasi pertahanan teknis, adopsi Zero Trust arsitektur untuk kontrol akses ketat, enkripsi data menyeluruh, serta memanfaatkan AI untuk mendeteksi ancaman otomatis adalah investasi wajib menghadapi serangan cyber modern. Lanjut. Selanjutnya ada hambatan adopsi teknologi baru. Ada 3, yaitu pertama, biaya tinggi implementasi teknologi canggih seperti AI dan sistem keamanan cloud native membutuhkan investasi modal yang signifikan. Biaya lisensi perangkat lunak, infrastruktur server, serta pemeliharaan berkelanjutan sering menjadi kendala utama, terutama bagi organisasi dengan anggaran IT yang terbatas. 2. SDM kurang atau skill gap. Industri menghadapi krisis talenta yang serius, sangat sulit menemukan dan merekrut tenaga ahli cyber security yang memiliki kompetensi spesifik untuk mengoperasikan teknologi baru yang kompleks serta analisis forensik berbasis AI atau arsitektur Zero Trust. Yang 3 ada shadow IT, fenomena di mana karyawan menggunakan aplikasi atau layanan pihak ketiga tanpa persetujuan tim IT. Praktek ini menciptakan titik buta dalam jaringan, membuka celah keamanan yang tidak terpantau sistem pertahanan dan meningkatkan risiko bocoran data secara drastis. Untuk sebenarnya itu Untuk kesimpulan nanti akan ada video dari Rasya untuk membacakan kesimpulannya, karena Kesimpulan, evolusi ancaman cyber menuntut transformasi strategi pertahanan. Keamanan data bukan lagi produk sekali pasang, melainkan proses adaptasi berkelanjutan, kombinasi arsitektur Zero Trust untuk mengatasi akses, AI untuk deteksi otomatis, dan immutable backup sebagai benteng terakhir, kini menjadi standar mutlak yang harus diterapkan organisasi demi menjamin integritas dan kedaulatan data di era digital. Google Meet ini mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Jadi dari kami adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.